Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan ini kita bisa bermuwajahah walaupun melalui internet atau melalui pembelajaran secara daring. Itu semua adalah atas semua nikmat dari Allah, karena di luar sana banyak sekali orang-orang yang oleh Allah diputus kehidupannya, dalam artian tidak bisa belajar seperti kita semuanya ini karena dicoba sakit atau mungkin dicoba dengan cobaan berupa isolasi mandiri karena tidak bisa mengikuti pembelajaran karena terkena COVID dan sebagainya. Maka pada kesempatan ini marilah kita buka dengan kalimat syukur, dengan kalimat yang sangat indah, yaitu dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Atas semua perantara agama, marilah kita syukuri. Alhamdulillah, jazahumullahu khaira. Dan kepada anak-anakku semuanya, kelas 7, anak-anakku semuanya kelas 7, mulai dari kelas 7A, kelas 7B, kelas 7C, kelas 7D, kelas 7E, yang mana pada hari ini bisa mengikuti pembelajaran dari saya, yaitu pembelajaran pendidikan agama Islam. Dan ini merupakan KBM yang pertama ya, karena yang kemarin baru kontrak belajar dan perkenalan dari saya. Baik, untuk membarokahkan waktu, kalimat yang paling tepat untuk memulai sebuah kegiatan itu membarokahkan waktu, bukan untuk atau kalau biasanya itu mempercepat waktu itu kurang pas. Jadi kata yang paling pas itu membarokahkan waktu, karena waktu itu adalah miliknya Allah. Waktu itu miliknya Allah. Jadi yang berhak untuk mempercepat dan memperpendek atau memperlambat itu hanyalah Allah. Baik, pada kesempatan kali ini saya buka dengan sedikit intermezzo ya, perkenalan singkat dari saya. Barangkali yang kemarin pada waktu kontrak belajar atau daring belum bisa mengikuti, ini perkenalan singkat dari saya. Foto saya mungkin agak bisa kelihatan ya, biar walaupun kita pembelajaran secara jarak jauh, mungkin nanti suatu saat kita bertemu bisa saling menyapa ya. Dan semoga ya COVID ini segera selesai. Ya, nama saya Anas Muhtadi SPD. Kebetulan saya di SMP Budi Utomo diberi amanah sebagai guru Mapel PAI, Pendidikan Agama Islam, kelas 7A, B, C, D, dan E. Alamat Jebres, itu nomor WA saya, jadi nanti berkaitan atau mungkin berkaitan tugas atau hal-hal yang belum dimengerti dari pembelajaran saya, nanti bisa WA atau bisa melalui email. Mungkin barangkali nanti ada tugas juga yang akan saya perintahkan dikirim melalui email. Kemudian nanti juga ada beberapa materi yang mungkin tidak di-share di di YouTube SMP Budi Utomo. Nanti akan saya share di channel YouTube saya sendiri, Anas Ahza Official itu ya, yang di bawah. Dan itu sosial media saya, barangkali nanti bisa bermanfaat. Itu mungkin sedikit perkenalan dari saya sebagai tanda bahwa kita di dalam pembelajaran itu semakin lebih dekat, akan adanya kedekatan itu akan menjadi lebih mempermudah dalam memahami pembelajaran. Karena kalau antara seorang guru dan seorang murid itu tidak dekat, maka dalam pembelajaran itu akan ada sedikit sekat, dalam artian pembelajaran itu tidak akan maksimal, karena ketika murid tidak paham, tidak menanyai, gurunya tidak mau bertanya. Maka dengan sedikit perkenalan ini saya berharap nantinya
Semua anak-anakku kelas 7, jika ada hal-hal yang tidak dipahami bisa bertanya dengan saya. Baik, untuk membarokahkan waktu, pada KBM pertama ini yang akan kita bahas adalah dengan judul Lebih Dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat indah namanya. Peta konsepnya bisa dilihat itu di layar ya. Peta konsepnya untuk lebih dekat dengan Allah. Lebih dekat itu kalau dalam bahasa Arab itu taqarrub ilallah, itu lebih dekat pada Allah. Nah, peta konsepnya adalah yang pertama, yang paling atas itu adalah iman kepada Allah. Nah, untuk bisa lebih dekat dengan Allah itu yang pertama iman pada Allah. Kemudian bagaimana tahapan-tahapan selanjutnya? Nah, itu di bawahnya. Untuk bisa iman pada Allah itu yang pertama adalah mempelajari dan memahami iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, nanti kita bahas bagaimana di dalam mempelajari dan memahami iman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya adalah yang di tengah itu mempelajari dan memahami makna Asmaul Husna. Sudah ada yang tahu ya Asmaul Husna? Asma itu nama, dari bahasa Arab nama. Ism nama, dari bahasa Arab nama. Kemudian Al-Husna itu bagus. Jadi Asmaul Husna itu nama Allah yang bagus, nama-nama Allah yang indah. Kemudian tahapan selanjutnya adalah mempelajari dan memahami hikmah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna. Kemudian pada titik puncaknya kita di dalam ingin lebih dekat dengan Allah, titik puncaknya kita itu iman kepada Allah adalah menerapkan perilaku melalui contoh yang mencerminkan keteladanan terhadap Asmaul Husna. Ini yang saya harapkan itu. Jadi yang saya harapkan pada murid-murid itu tidak hanya menguasai materi, tapi di situ juga bisa mempraktekkan, bisa mengimplementasikan, bisa melaksanakan apa-apa yang dia pelajari bisa diterapkan di dalam kehidupan. Tentunya yang di sini adalah kemarin sudah saya pertegas bahwa pendidikan agama yang saya utamakan dan yang menjadi target utama saya adalah akhlakul karimah. Itu ya. Baik, untuk selanjutnya, pembahasan selanjutnya adalah kita akan membahas iman kepada Allah. Iman kepada Allah itu secara harfiah itu secara bahasa atau secara huruf ya. Kalau harfiah itu kalau dalam konteks bahasa Indonesia KBBI itu secara bahasa. Jadi iman kepada Allah secara bahasa itu adalah percaya atau yakin. Itu insya Allah anak-anak sudah tahu semua bahwa iman itu percaya atau yakin. Kemudian bagaimana menurut istilah iman itu sendiri? Dan jadi menurut istilah iman berarti percaya dan meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan dan membuktikan dengan perbuatan. Pada intinya itu iman pada Allah. Oh ya, tadi mohon maaf tadi saya belum menambahkan. Tadi sebelum pembelajaran dari pendidikan agama saya tidak mengharuskan membeli buku, tapi yang saya wajibkan di situ adalah menyiapkan alat tulis dan buku tulis ya. Jadi saya harapkan ketika proses pembelajaran PAI wajib meresum. Meresum itu artinya adalah meringkas. Jadi apa yang kita bahas, poin-poin pentingnya ditulis. Nanti setiap pertengahan semester atau mungkin di waktu-waktu tertentu akan saya mintai foto atau mungkin jika kita sudah KBM akan saya mintai bukti resumnya. Itu akan menjadi penilaian dari saya sendiri. Bahkan itu penilaian nanti masuknya hampir 50% dari resum atau dari catatan anak-anak semua. Jadi kalau pembelajaran saya tidak mewajibkan membeli buku, enak ya. Jadi bisa lebih hemat. Tapi yang saya wajibkan adalah meresum atau menulis hal-hal penting yang kita pelajari.
Nah, termasuk ini iman itu secara harfiah apa ditulis. Kemudian iman secara istilah itu apa ditulis. Seperti itu ya. Nah, sebelum ke lebih dalam lagi, nah mohon disiapkan yang belum menyiapkan buku tulisnya disiapkan supaya ditulis. Nanti dari saya sendiri juga ada e-book dari saya yang akan saya yang saya kirim atau yang nanti saya mintakan bagian Waka Kurikulum untuk diberikan link e-book buku panduan berupa digital ya, nanti bisa ada nanti di deskripsi YouTube-nya. Jadi seperti itu iman secara istilah itu iman berarti percaya dan meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan dan membuktikan dengan perbuatan. Cara gampangnya itu kita secara meyakini dengan sepenuh hati, hatinya itu yakin, hatinya yakin. Kemudian secara lisan, termasuk salah satu kalimat thayyibah yang mencerminkan iman kepada Allah itu apa? La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti iman itu pada Allah secara lisan. Nah, secara perbuatan apa? Secara perbuatan prakteknya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah sakpol kemampuan mastata'tum, dan menjauhi larangan Allah sejauh-jauhnya. Enggak mastata'tum tapi sejauh-jauhnya itu. Sejauh-jauhnya. Kemudian apa yang diceritakan dalam Quran, hadis itu kita mempercayai, itu salah satu fi'li atau salah satu praktek kita iman pada Allah. Itu pembahasan iman kepada Allah. Kemudian pembahasan yang selanjutnya, bagaimana cara meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara untuk meningkatkan keimanan kepada Allah itu bagaimana? Nah, caranya adalah yang pertama, kalau di dalam pembahasan saya ini sebenarnya untuk meningkatkan keimanan pada Allah itu bahasanya ulama atau fikihnya ulama itu banyak sekali pembahasannya. Tapi ini saya buat lebih ringkas atau saya sesuaikan dengan bab yang kita pelajari. Yang pertama adalah mempelajari dan memahami makna Asmaul Husna. Itu salah satu cara untuk meningkatkan ketebalan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya adalah mempelajari dan memahami hikmah iman kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna. Hikmahnya kita iman pada Allah itu bagaimana? Mempelajari hikmah. Nah, hikmah itu kalau secara definisi itu ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu dalam artian lagi adalah ilmu yang bisa kita praktekkan. Beda ya, kalau ilmu dalalah itu ilmu yang hanya sekedar informasi. Kalau cara bahasa mudahnya itu dia pinter, dia cerdas, menghafal berbagai materi, penguasaan materi bagus, tapi prakteknya nol. Itu berarti dia cuma dapat ilmu dalalah. Nah, yang kita inginkan dalam kehidupan itu adalah ilmu hikmah. Karena kalau orang itu punya ilmu hikmah, insya Allah ilmu dalalahnya mengikuti. Seperti itu. Kemudian cara yang terakhir atau ini konsep yang terakhir untuk meningkatkan keimanan pada Allah Subhanahu wa taala adalah menerapkan perilaku melalui contoh yang mencerminkan keteladanan terhadap Asmaul Husna. Itu. Baik, selanjutnya mohon maaf. Selanjutnya adalah makna Asmaul Husna. Makna Asmaul Husna. Kita bahas tentang makna Asmaul Husna karena secara pembahasan lebih ringkas, bab kita kali ini adalah membahas Asmaul Husna sebenarnya gitu. Tapi yang pada intinya juga kita mendasari memahami Asmaul Husna itu dasarnya adalah untuk meningkatkan keimanan kita pada Allah, bisa taqarrub ilallah, bisa lebih dekat pada Allah. Nah, Asmaul Husna itu adalah artinya adalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang baik. Jadi Allah Subhanahu
Allah Subhanahu wa taala mengenalkan dirinya dengan nama-namanya yang baik. Nah, sesuai dengan firman-Nya, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa darul ladina yalhiduna fi asma'ih sayujazawna ma kanu ya'malun. Jadi artinya, dan Allah memiliki asmaul husna, nama-nama yang terbaik, nama-nama yang indah. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutkan asmaul husna, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka tidak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Mohon maaf, tadi mereka akan mendapatkan balasan, bukan tidak, mohon maaf. Mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Sayujzauna ma kanu ya'malun. Sayujzauna ma akan membalas atau akan mendapatkan ma pada apa kanu yang ada mereka ya'maluna, mengerjakan mereka. Jadi pada intinya di sini adalah makna Asmaul Husna itu adalah nama-nama yang indah dari Allah. Salah satu bentuk nama atau salah satu bentuk nama yang istilahnya itu menggambarkan Allah, menggambarkan keesaannya Allah, menggambarkan kehebatannya Allah, menggambarkan kekuasaannya Allah. Itu adalah Asmaul Husna. Kemudian selanjutnya, untuk membarokahkan waktu, kita membahas hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah saya jelaskan tadi bahwa hikmah itu adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa dipraktekkan. Itu ya, ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang bisa dipraktikkan. Yang pertama, hikmah beriman kepada Allah adalah selalu mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang itu kalau imannya kuat, imannya itu yakin seyakin-yakinnya. Kalau bahasanya ulama itu hakul yakin, ya, benar-benar yakin iman pada Allah. Pertolongannya Allah itu akan selalu datang. Contohnya dalam kehidupan ya. Dalam kehidupan itu orang kadang-kala, contohnya saya sendiri. Beberapa saat yang lalu itu udah mungkin beberapa tahunan yang lalu ya, 1 tahunan yang lalu. Saya ke Banten itu naik mobil ya. Itu kalau tidak karena pertolongannya Allah, jadi sopirnya itu ngantuk, itu di depan itu ketika posisi ngantuk itu laju mobil itu luar biasa cepatnya, benar-benar cepat itu waktu itu malam ya. Nah di depan itu ada temboknya itu kalau secara nalar itu kalau dilompati mobil nggak bisa, dan posisi ngantuk pasti nabrak pada tembok itu. Tapi Allah paring itu mobil itu ngelompati tembok, akhirnya masuk ke kebun. Itu kalau tidak pertolongannya Allah ya nggak mungkin. Ya Allah yang paring gitu. Allah yang paring. Nah maka salah satu bentuk cara kita untuk mencari pertolongannya Allah itu kayak kita adalah meningkatkan keimanan kita pada Allah. Yakin kalau sholat ya tumakninah. Kadang banyak soalnya kita sholat, kita ibadah, tapi ternyata ketika sholat itu hatinya nggak benar-benar. Ketika sholat itu yang di depannya itu Allah, biasa gitu aja. Di pikirannya itu biasa gitu aja, tidak merasakan bahwa ketika sholat ibadah itu di depan itu ada Allah. Allah itu menyaksikan pada kita. Atau ketika kita mau berbuat melanggar dosa atau maksiat, Allah itu melihat, itu kita tidak merasa, itu berarti keimanannya belum tebal, keimanannya belum benar-benar yakin pada keimanannya. Nah, sebagaimana di dalam firman-Nya, inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yakumul ashhad.
Artinya, sesungguhnya kami menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari berdirinya saksi atau hari kiamat. Itu salah satu firman-Nya Allah yang menjelaskan bahwa Allah niku akan menolong rasul-rasulnya dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia. Nah, kalau gitu. Jadi sebenarnya ini sudah menjadi sebuah janjinya Allah. Janjinya Allah itu pasti hak, janjinya Allah itu pasti ditepati, bukan seperti janjinya manusia. Karena janjinya Allah itu pasti. Kemudian hikmah yang kedua adalah hati menjadi tenang dan tidak gelisah. Ini salah satu kenikmatan ketika orang itu bisa beriman pada Allah, hatinya tenang dan tidak gelisah. Sebagaimana firman-Nya, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Nah, salah satu kenikmatan kita beriman pada Allah adalah hati kita itu menjadi tenang, tidak galau. Walaupun di situ dalam kondisi yang paling bawah, ya, orang itu oleh Allah dicoba, mungkin nggak punya uang, nggak punya apa-apa, tapi keimanannya itu masih tinggi, keimanannya itu bagus, maka hati itu tidak pernah gelisah, hati itu selalu tenang. Karena dia yakin bahwa Allah itu setiap hamba yang masih bernafas, setiap hamba yang masih hidup itu pasti diberi kehidupan oleh Allah. Nah, itu. Ya, terus di situ tidak hanya bermodalkan yakin, ya, dengan yakin itu juga kita harus dengan tetap berusaha, tetap berikhtiar, seperti itu. Kemudian hikmah yang ketiga adalah sepanjang masa hidupnya tidak akan pernah merasa rugi. Jadi sepanjang hidupnya itu tidak akan pernah merasa rugi. Artinya apa? Orang yang iman itu selalu merasa beruntung. Ya, sebaliknya, orang itu tidak iman, tidak tawakal pada Allah, maka sepanjang hidupnya itu diliputi kerugian. Coba kalau bayangkan, ya, orang itu nggak punya keimanan, di situ mencari maisah, mencari uang kehidupan dunia itu banyak. Tiba-tiba di situ oleh Allah dicoba mungkin kondisi sekarat. Itu udah rasanya rugi sekali. Karena ketika kondisi sekarat, hartanya banyak, belum bisa menikmati, itu rasanya rugi. Tapi kalau orang iman, ketika kondisi tertentu, mungkin paling bawah, bahkan sakit dan sebagainya, di hatinya pada waktu itu merasa ada sesuatu yang didambakan, ada sesuatu yang digadang-gadang. Kenapa? Karena ketika mati, sewaktu-waktu dia itu memiliki keimanan yang kuat, mati sewaktu-waktu dia masuk surga selamat dari neraka. Nah, kalau di dalam jamaah, ya, disambung lagi dengan kita iman pada Allah, Rasul, sesuai sesuai dengan apa yang diajarkan dalam Quran hadis. Kita iman pada apa yang diajarkan dalam Quran hadis, mempraktikkan apa yang dalam Quran hadis. Termasuk salah satu kewajiban kita adalah menetapi berjamaah. Bisa menetapi berjamaah Quran hadis jamaah. Seperti itu. Itu adalah hikmah. Kemudian selanjutnya, bagaimana menerapkan atau meneladani Asmaul Husna. Carane untuk meneladani Asmaul Husna itu bagaimana? Nah, itu di dalam slide itu sudah saya buatkan. Cara untuk meneladani Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari itu adalah mencintai ilmu pengetahuan. Yang pertama itu mencintai ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu yang paling utama kita terapkan dalam hidup adalah Quran hadis. Jadi kalau sudah mangkul Quran, hadis, khatam semua itu seakan-akan di kehidupan itu ada hal-hal yang cobaan dan sebagainya, maka
jenengan itu akan tahu arah, bisa tahu arah. Nah, jenengan sekarang itu sekolah, nantinya boarding ya, sambil mondok di SMP Budi Utomo itu salah satu on the track. Jenengan berarti sudah on the track, sudah masuk lintasan yang benar. Karena secara langsung jenengan juga belajar Quran hadis. Seperti itu. Kemudian selalu gigih dalam mencari ilmu. Kalau bahasa saya gigih itu dalam artian itu, kalau dalam jamaah itu mempersungguh. Jenengan harus mempersungguh, semangat di dalam mencari ilmu. Khirsun fil ilmi, semangat di dalam mencari ilmu. Karena mencari ilmu itu tidak ada batasnya. Mbok sampai tua pun itu masih kewajiban untuk mencari ilmu. Maka jenengan sekarang masih muda, masih SMP itu pikirannya masih fresh, tenaganya masih kuat, harus semangat mencari ilmu. Itu. Kemudian yang selanjutnya adalah dalam melakukan pekerjaan ingin selalu yang sempurna. Contohnya, ingin selalu sempurna pekerjaan itu contohnya sholat. Kita sholat itu yang sempurna bagaimana? Yang sempurna yo tumak nina, gerakannya sesuai ya, tumak nina, khusyuk, lafadznya juga benar sesuai, itu berarti sempurna. Niatnya juga betul, itu berarti sempurna. Atau nanti suatu saat saya beri tugas, itu kalau dia itu pengennya sempurna, ya sesempurna sesuai apa yang diperintahkan. Contoh tugas disuruh meresum, ya maka ya juga diresum. Hal-hal yang penting tadi yang sudah dibahas bisa diresum. Atau ada yang ketinggalan, ini videonya di YouTube juga masih bisa di replay, bisa di setel ulang. Jadi nanti bisa meresum apa yang ketinggalan. Sebetulnya sekarang itu dalam pendidikan sekarang itu lebih dipermudah. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Ya, karena mungkin kondisi baru kita niku kan baru tahap-tahap awal mulai membiasakan diri pendidikan secara digital. Karena mungkin ke depan setelah ini mungkin kita nggak tahu ya, karena pendidikan selanjutnya mungkin semuanya lewat digital semua. Tapi ya saya harapkan untuk kondisi COVID-19 ini segera selesai, jadi anak-anak bisa di pondok juga bisa menghatamkan Quran hadis, nanti bisa lulus SMP-nya, juga bisa jadi mubalikot gitu. Kemudian selanjutnya adalah teliti dalam berbuat. Salah satu bentuk kita itu meneladani Asmaul Husna itu teliti dalam berbuat. Karena teliti itu salah satu sifatnya orang iman. Orang iman itu kalau teledor, nggak teliti itu bisa kena dosa, bisa kena maksiat. Contohnya banyak sekali. Bawa HP, buka HP ya. Buka HP, ada link-link yang nggak sesuai, terus teledor, diklik-klik dan sebagainya, malah ternyata di situ ada maksiat. Akhirnya kita terjerumus, lah itu juga jadi dosa. Atau mungkin suatu saat kita diberi tanggung jawab di sebuah perusahaan, karena nggak teliti salah angka gitu ya, salah angka akhirnya menyebabkan perusahaan itu rugi, atau mungkin menyebabkan ada uang yang terselundupkan, itu juga akan menjadi sesuatu yang dosa buat kita. Maka salah satu sifatnya orang iman itu adalah teliti. Kemudian mau mendengarkan apa yang dikatakan orang lain sebagai masukan. Ini sebenarnya bahasanya bahasa yang bijaksana, tapi dalam kehidupan ini sangat-sangat penting. Jadi mendengarkan apa yang dikatakan orang lain sebagai masukan. Bahasa saya sebagai masukan itu bukan harus merubah kita, tapi sebagai transfer ilmu saja. Jadi sebagai informasi. Oh, mungkin contohnya saya ketika mengajar ini saya tidak mewajibkan jenengan menerima semua, enggak. Tapi yang saya harapkan itu jenengan apa yang saya ajarkan itu jenengan itu paham gitu saja. Paham. Adapun titik puncaknya yang saya inginkan jenengan itu sadar sendiri dan bisa melaksanakan. Nah, maka termasuk salah satu cirinya orang itu cerdas itu adalah dia mau mendengarkan mendengarkan masukan dari orang lain. Itu salah satu orang cerdas. Adapun nanti
itu baik atau tidak, bisa dipraktekkan atau tidak, itu kan bisa kita olah dalam diri kita sendiri. Oh, ini baik, kita praktekkan. Oh, masukannya ini bagus, ini kita praktek. Oh, ini tidak bagus, tidak sesuai, jangan dipraktekkan. Itu kita olah sendiri. Nah, nanti dengan berjalannya waktu jenengan juga masih proses dari SD, SMP ini kan masih ABG ya, proses ABG. Nanti juga kedewasaannya akan semakin matang. Lama-lama bisa memilah dan memilih mana yang baik dan mana yang buruk, seperti itu. Kemudian selalu melihat dan mengamati dampak yang akan terjadi dan mampu mengatasinya. Jadi kalau orang iman itu ketika mengerjakan sesuatu itu yang dia pikirkan itu impact-nya. Apa impact? Dampaknya. Oh, saya kalau mengerjakan A misalkan, ini yang akan terjadi seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, itu harus difikirkan. Oh, saya itu contohnya malam main game sampai jam 12 malam, padahal besok mau sekolah jam 6. Nah, itu juga akan menjadi sebuah akan menjadi sebuah hal buruk. Jadi bisa diolah, bisa dipertimbangkan. Kalau itu buruk, mengakibatkan yang buruk, berarti harus dihindari. Kalau itu bisa menjadi sebuah kebaikan, ya oke, dikerjakan. Seperti itu. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pembelajaran kali ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa menjadikan ilmu yang bermanfaat, menjadi ilmu hikmah yang bermanfaat dan barokah. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Untuk selanjutnya tugas saya pada KBM ini mohon